Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Warakat bersama syarahnya. Lanjutan tentang takhsis masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa yajuzul istisna'u minal jinsi kama taqaddam. Dan bolehlah oleh istisna daripada jenis kama taqaddam sebagaimana yang terdahulu ianya mah. Jadi boleh istisna daripada jenis, di mana istisna mustasna bahagian dari mustasnamen. Satu jenis boleh sebagaimana telah terdahulu ia. Seperti qamal qaumu illa zaidan. Bangunlah kaum kecuali si Zaid. Si Zaid bahagian dari kaum. Wa min ghairihi, dan boleh juga istisna daripada selain jenisnya mustasnamen. Contoh, ja'al qaumu illal hamir, datanglah kaum kecuali keledai. Walaupun secara definisi istisna kelihatan nggak masuk, karena istisna itu mengeluarkan sesuatu yang jikalau tidak dikeluarkan akan masuk ke kalam sebelumnya. Tapi keledai ini mestinya nggak masuk. Datanglah kaum, kalau kita nggak sebut illa keledai nggak masuk, karena keledai bukan dari bagian kaum. Tapi karena ada pemahaman, karena keledai sudah dekat dengan kaum bahkan dijadikan kendaraan, ada waham masuk. Makanya sebahagian besar ulama menyatakan sah istisna bukan dari jenis mustasnamen, atau nama lainnya istisna mungkate. Kenapa sah? Walaupun ada ulama yang menyatakan tidak boleh. Istisna atau mustasnanya bukan jenis dari mustasnamen, nggak boleh. Tapi kebanyakan ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran banyak istisna mungkate, banyak. Misalkan tentang malaikat. Ketika sujud kepada Nabi Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Sujudlah malaikat semuanya kecuali iblis. Iblis bukan bahagian dari malaikat, tapi dikecualikan. Dari mana kita tahu kalau iblis bukan bahagian dari malaikat? Dalam ayat yang lain Allah menyatakan illa iblis kana minal jinni fafasaqa. Kecuali iblis dari jin, maka fasek ia Al-Kahfi. Jadi jin bukan malaikat, tapi Allah mengecualikannya istisna mungkate. Itu menunjukkan bahwa istisna mungkate itu boleh, banyak dalam Al-Qur'an. Misalkan ucapan Nabi Ibrahim, fa innahum aduwwuli ila rabbil alamin, Asy-Syu'ara. Sesungguhnya mereka semua itu musuh bagiku, kecuali Rabbal Alamin, kecuali Tuhan semesta alam. Jadi Rabbal Alamin itu bukan bahagian dari aduun, tapi dikecualikan. Artinya mungkate. Atas dasar itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa istisna mungkate boleh. Wa yajuzu ayataqaddama 'alal masyrut wa syartul mukhassisu yajuzu ayataqaddama 'alal masyrut. Dan bermula syarat yang mukhassis, syarat yang menjadi pentaksis itu bolehlah bahwa terdahulu yang syarat di atas masyrut. Boleh dahulu syarat di atas masyrut, maksudnya dalam lafadznya. Contoh, in ja'aka banu tamim fa'akrimhum. Jika datang kepadamu oleh banu tamim, maka muliakan olehmu. Itu dalam lafadz. Adapun dalam praktek itu syarat syarat selalu terdahulu kalau dalam praktek. Artinya begini, syarat boleh terdahulu di atas masyrut. Jika datang kepadamu oleh banu tamim, duluan syaratnya. Fa'akrimhum, maka muliakan olehmu. Ataupun kita balik, fa'akrim bani tamim, muliakan bani tamim jika datang kepadamu, sama saja dibalik. Nah, itu dalam lafadznya. Dalam praktek, syarat selalu terdahulu dari masyrut. Dalam prakteknya, ketika bani tamim datang, baru dimuliakan, bukan dimuliakan sebelum datang. Dalam praktek syarat selalu terdahulu. Syarat sah sholat wudu. Jadi wudu dulu baru sholat. Nggak boleh sholat dulu nanti baru wudu. Nggak boleh. Minimal bareng seperti menghadap kiblat misalkan. Atau seperti tutup aurat. Nah, itu bareng ketika mulai sholat langsung tutup aurat. Jadi secara lafaz boleh terdahulu syarat di atas masyrut. Tapi dalam praktek syarat selalu terdahulu daripada masyrut. Karena bila ada masyrut tanpa syarat, itu syarat nggak disebut syarat lagi. Kemudian, wal muqayyidu bis sihah, ini bukan bis sihah ini. Ini yang benar bis sifat.
Wal muqayyidu bis sifati yuhmalu alaihil mutlaqu. Karraqabati kuyidat bil imani fi ba'dil mawadhi. Kama fi kafaratil katli. Dan bermula yang muqayyad dengan satu sifat itu ditanggungkan kepadanya muqayyad akan mutlak. Artinya begini, bila dalam satu masalah ada datang lafadz yang terkait dengan sifat, ada juga lafadz mutlak yaitu tidak terkait dengan sifat. Jadi dalam mengamalkannya lafadz mutlak itu harus diamalkan berdasarkan lafadz yang muqayyad. Contohnya karraqabah kuyidat bil iman fi ba'dil mawadhi. Seperti raqabah yang dikaitkan akan dianya raqabah dengan iman pada sebahagian tempat. Artinya, kama fi kafaratil katli, sebagaimana yang ada dalam kafarah pembunuhan. Jadi dalam Al-Quran Allah menyatakan kafarah pembunuhan yaitu itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang budak yang beriman. Nah, kemudian fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang raqabah, seorang budak yang beriman. Itu yang berkaitan dengan pembunuhan. Nanti ketika Allah membahas tentang kafarat dhihar, kafarat dhihar, Allah tidak menyatakan rakabatun mukminah, rakabah doang, fatahriru raqabatin. Nah, seperti raqabah yang dikaitkan dengan iman pada sebahagian tempat. Dalam sebahagian tempat dalam Al-Quran, dalam masalah kafarah pembunuhan, Allah menyatakan fatahriru raqabatin mu'minah. Ada sifat mukminahnya. Au utlikat fi ba'dil mawadhi. Atau diitlakkan akan dianya raqabah pada sebahagian tempat. Kama fi kafaratil dhihar, sebagaimana dalam kafarah dhihar. Adapun dalam membahas dhihar, kafarahnya yaitu fatahriru raqabah, memerdekakan raqabah doang, nggak ada mu'minahnya. Jadi ketika diamalkan mutlak itu diamalkan secara muqayyid. Artinya dalam kafarah dhihar pun harus memerdekakan raqabah yang mukminah. Walaupun di situ tidak disebut mukminah karena ada lafaz raqabah yang datang pada tempat yang lain yang dikaitkan dengan sifat. Artinya mutlak itu dipahami secara muqayyad. Ketika ketemu lafadz mutlak itu dipahami dengan lafadz yang muqayyad. Nah, fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad, maka dipetanggungkan, apa ya bahasa Indonesianya? Fayuhmalu, maka dipetanggungkan akan lafadz mutlak atas muqayyad ihtiyatan, untuk memastikan. Nah, untuk ihtiyat, untuk lebih meyakinkan supaya kita terlepas daripada tanggung jawab. Maksudnya begini, ketika Allah menyatakan orang yang membunuh orang lain karena alasan apapun, itu berarti maksudnya bukan membunuh. Kalau membunuh sengaja kan dendanya bukan memerdekakan budak, tapi dikisas. Ini membunuh karena tersalah misalkan, dendanya memerdekakan satu budak yang mukminah. Kemudian dalam masalah dhihar, memerdekakan budak doang. Sekarang dalam masalah dhihar kita ambil budak yang beriman juga, sesuai dengan denda dalam pembunuhan. Supaya ihtiyatan, lebih meyakinkan, lebih selamat. Andaikan pun pada hakikatnya yang Allah maksud yaitu budak apa aja, baik beriman atau tidak, tapi dalam membayar kafarah kita memilih budak yang beriman, itu lebih pasti. Nah, lebih meyakinkan bahwa kita terlepas dari kewajiban. Begitu. Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab, dan bolehlah oleh mengkhususkan kitab dengan kitab. Maksudnya di kitab ini ayat Quran dengan ayat Quran. Kita khususkan ayat Quran dengan ayat Quran. Ayat Quran yang umum ditaksiskan dengan ayat Quran yang khusus. Nahu demikian itu seperti qaulihi ta'ala, firman-Nya Allah, wala tunkihul musyrikat. Khussa biqaulihi ta'ala wal muhsanati minal ladzina utul kitab min qablikum aihillul lakum. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, wala tunkihul musyrikat. Janganlah engkau menikahi akan wanita-wanita musyrik. Wanita musyrik dikhususkan dengan, jadi wanita musyrikin ini umum, masuk ahlil kitab dan bukannya ahlil kitab. Kemudian dikhususkan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab.
dan bermula perempuan baik-baik daripada orang-orang yang diberi mereka akan kitab dari sebelum kamu, itu hilul lakum, halal untukmu. Nah, jadi umum, janganlah engkau menikahi wanita musyrik kecuali wanita ahli kitab. Ya. Banyak contohnya. Contohnya misalkan fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahi olehmu akan wanita baik-baik. Fankihu ma tabalakum minan nisa, maka nikahkan olehmu akan yang baik-baik untukmu dari wanita. Wanita itu umum, masuk dalam kategori muhrim dan bukan muhrim. Kemudian dikhususkan dengan ayat yang lain, hurriman alaikum ummahatukum, diharamkan kepadamu ibu-ibumu, anak-anakmu, bibimu dan seterusnya. Itu namanya mengkhususkan ayat dengan ayat. Kemudian wa takhsisul kitab wa sunnah, dan bolehlah oleh mengkhususkan kitab dengan sunnah. Artinya kitab umum ditaksiskan dengan sunnah yang khusus dengan hadis Nabi. Contoh misalkan katakhsisi qaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum ila akhirih asyamili lil walidil kafiri bihadisi sahihaini la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seperti mengkhususkan firman Allah Ta'ala, yusikumullah, berwasiat kepadamu oleh Allah fi auladikum, pada anak-anak kamu hingga akhir ayat. Berwasiat kepadamu oleh Allah pada anak-anak kamu. Artinya anak-anak ini umum hingga akhirnya ayat, asyamil, yang masuk ianya ayat tadi, lil walidil kafir, bagi anak-anak yang kafir. Artinya kalau ayat ini secara umum, wasiat itu berlaku juga kepada anak si orang yang meninggal, baik kafir ataupun tidak. Ternyata ayat yang umum ini dikhususkan dengan hadis Nabi, yaitu bihadisi sahihaini, dengan hadis yang sahih. Hadis sahihaini maksudnya hadis dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, la yarisul muslim, tidak mewarisi oleh si muslim akan si kafir, walal kafiru muslim, dan tidak mewarisi oleh si kafir akan si muslim. Berarti keluarlah anak-anak si mati yang kafir, enggak boleh dia menerima wasiat, ya, atau menerima waris maksudnya. Jadi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu haddail unsayain, misalkan Allah berpesan kepadamu untuk anak-anakmu, untuk anak laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Anak di sini maksudnya muslim, sesama muslim, enggak boleh anak yang kafir, dikhususkan. Banyak ayat Quran. Wa idza kumtum ila shalah, bila engkau mau salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Bila kamu mau salat, maka basuhlah wajahmu. Bila kamu mau salat, maka wudulah maksudnya. Jadi itu berlaku kepada orang seolah-olah baik orang sudah berwudu duluan dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan berhadas, umum. Bila kamu mau salat, maka wudu lagi. Tapi ditaksiskan oleh praktek Nabi, bahwa Nabi sesudah tadinya punya wudu, misalkan walaupun sudah salat, mau salat lagi, Nabi enggak wudu. Berarti maksud dalam ayat tersebut, apabila kamu mau salat dan kamu dalam keadaan berhadas, maka baru wudulah. Begitu. Jadi banyak ayatnya. Ini contohnya satu doang. Wa takhsisus sunnatu bil kitabi, dan bolehlah oleh mengkhususkan sunnah dengan kitab. Ya, yang umum sunnahnya ditaksiskan dengan kitab, dengan ayat Quran. Contohnya katakhsisi hadis sahihaini, seperti mengkhususkan hadis sahihaini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Tidak menerima oleh Allah akan salat salah satu kamu apabila berhadas, ya, hingga berwudu, ya. Seolah-olah ini umum. Siapapun yang berhadas tidak akan diterima salatnya hingga wudu, ya. Ditaksiskan biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa in kuntum marda au ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika adalah engkau itu sakit, ila qaulihi, hingga firman-Nya Allah, wa in kuntum marda au ala safarin falam tajidu, maka engkau tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Jadi tayamum ini tidak menghilangkan hadas. Tayamum ini hanya ibahah untuk membolehkan salat. Jadi ketika Nabi bersabda tidak menerima oleh Allah akan salat salah satu kamu bila berhadas, ya, hingga wudu, yaitu kecuali orang yang sakit yang nggak boleh wudu, atau oleh orang yang musafir, atau orang yang tidak mendapatkan air, maka ketika itu boleh dia tayamum. Itu maksudnya sunnah
Yang umum ditaksiskan oleh ayat yang khusus. Wa in waradati sunnatu bitayamumi aidan ba'da nuzulil ayat. Sekalipun datang pula oleh sunnah dengan tayamum pula sesudah turun ayat. Sekalipun datanglah oleh sunnah dengan tayamum pula sesudah turun ayat. Sekalipun ada hadis lain yang menyatakan bahwa memang boleh tayamum pengganti wudu. Contoh lagi. Wa takhsisis sunnati bis sunnah. Wa takhsisus sunnati bis sunnah. Dan bolehlah oleh taksis sunnah dengan sunnah. Jadi sunnah yang satu, hadis yang satu umum, kemudian ditaksis oleh sunnah yang satu lagi yang khusus. Contohnya kataksisi hadisis sahihaini fi masaqatis sama'ul usyra bi hadisihima laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Nah, seperti mentaksiskan hadis dua yang sahih fima saqat, pada apa yang disiram oleh langit akan usyra 1/10. Artinya begini. Satu hadis Nabi menyatakan setiap tanaman yang disiram oleh langit zakatnya 1/10, 10%. Katakhsisi hadis sahihaini, seperti mengkhususkan hadis yang sahih fi masaqatis sama'ul usyra, pada apa yang disiram oleh langit akan 1/10. Umum. Kita bercocok tanam, nanam padi atau nanam kurma atau apapun, bila diairi oleh langit, berarti 1/10 zakatnya. Di sini hadis ini tidak menjelaskan apakah dia sampai kadar 5 wasak atau tidak. Umum, walaupun sedikit hasilnya. Ditaksiskan bihadisihima, dengan hadis kedua yang sahih juga, laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Tidak adalah pada ma yang di bawah 5 wasak itu sedekah. Ya, jadi 5 wasak inilah nisab. Nah, kalau pendapatannya, hasil panennya di bawah 5 wasak, itu tidak ada zakatnya. Jadi makanya hadis di atas tadi dipahami, setiap hasil panen yang disiram oleh langit 1/10 zakatnya bila sampai 5 wasak. Kalau enggak sampai 5 wasak berarti enggak berlaku 1/10. Begitu. Wa takhsisun nutqi bil qiyasi, dan bolehlah oleh mengkhususkan nutuk dengan kias. Wa na'ni bin nutqi qaulullahi ta'ala wa qaulur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bolehlah oleh mentaksiskan nutuk dengan kias. Maksud dengan nutuk di sini yaitu firman Allah. Bolehlah oleh mengkhususkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kias, boleh. Kenapa? Li'annal qiyasa yustanadu ila nasin min kitabillahi au sunnatin au sunnah. Kenapa? Kenapa boleh mentaksiskan ayat dan hadis dengan qiyas? Kenapa? Li'annal qiyas, karena bahwasanya qiyas itu yustanadu, disandarkan akan dianya qiyas kepada nas. Karena qiyas itu juga berdasarkan nas, baik dari kitab Allah ataupun dari sunnah. Faka'annahul mukhassis, maka seolah-olahnya nas itulah yang menjadi pentaksis. Jadi pentaksisnya seolah-olah Quran itu sendiri atau sunnah itu sendiri. Nah. Apa contoh taksis nutuk dengan kias?
Nih, mana contohnya? Misalu taksisi qaulhi ta'ala. Demikian itu seperti mengkhususkan firman Allah Ta'ala dengan qiyas itu az-zaniyatu waz-zani fa innahu khussa minha al-ammah. Jadi gini, az-zaniyah waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina harus fajlidu kulla wahidin. Maka rotanlah setiap yang satu dari keduanya 100 kali. Fa innahu khussa minha al-ammah. Jadi dikhususkan, dikecualikan ammah. Ammah fa 'alaiha nisfu zalik. Maka di atasnya ammah itu setengah hukuman. Dengan firman-Nya Allah, faiza uhsinna. Faiza uhsinna. Apabila telah ihsanlah mereka itu. Harus diulang lagi ini tentang nutoknya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.